Analisis perencanaan pembangunan daerah ditinjau dari aspek kesehatan di Kabupaten Serang tahun 2021 sampai dengan 2026. Adapun anggota kelompok kami yakni Alivia Rahma, Hana Hoironisa, Yohan Suksesa, Kayla Syasha, Denis Lintang, Kiki Faisal, dan Dwi Lestari. Latar belakang dalam artikel ini menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang masih dalam tahap pengembangan di berbagai bidang. Berkaitan dengan hal tersebut, sangat penting untuk memberi perhatian untuk pembangunan yang berkualitas, baik fisik maupun pengembangan sumber daya manusia. Otonomi daerah didasari dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang di dalamnya berisikan perihal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan di luar wewenang pemerintah pusat, serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kesejahteraan. Adapun perihal desentralisasi untuk mendorong inovasi dan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Prinsip perencanaan pembangunan harus berbasis data akurat dan melibatkan masyarakat, akademisi, swasta, serta pemangku kepentingan, serta mengutamakan keberlanjutan dalam hal ekonomi, sosial, maupun lingkungan, di mana hal tersebut dilandasi kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan PP Nomor 8 Tahun 2008. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi RPJP dalam periode waktu 20 tahun, RPJM periode 5 tahun, dan RKP periode tahunan yang menjamin koordinasi, integrasi, dan efisiensi antara pusat dan daerah. Kabupaten Serang merupakan salah satu dari 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Posisi Kabupaten Serang berjarak kurang lebih 70 km dari kota Jakarta, dan Kabupaten Serang merupakan salah satu daerah penyangga ibu kota negara. Kabupaten Serang yang menjadi lokus dalam penelitian ini menjadi salah satu wilayah strategis di Provinsi Banten dan menjadikan aspek kesehatan sebagai prioritas dalam perencanaan pembangunan daerahnya. Masalah seperti kurangnya jumlah tenaga kesehatan membuat terhambatnya kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas atau rumah sakit umum daerah yang ada. Perlu dilakukannya upaya-upaya peningkatan terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan fasilitas yang memadai, khususnya untuk ibu hamil, karena cukup tingginya angka kematian ibu atau AKI, serta perlu ikut serta dalam mengimplementasikan kebijakan sebagai upaya untuk pencegahan stunting dan pengurangan prevalensi stunting di Provinsi Banten. Selanjutnya, tinjauan pustaka dalam penelitian ini terdapat 3 teori, yaitu perencanaan pembangunan dan perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta menggunakan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu, pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar dalam rangka pembina bangsa. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada asas prioritas. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan. Metode kepustakaan adalah satu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi dan tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip, dan lain sejenisnya. Dalam ungkapan Nyoman Kutaratna, metode kepustakaan merupakan metode penelitian yang mengumpulkan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan. Menurut Mestika Z tahun 2023, studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Pembahasan dalam artikel ini memiliki 5 poin utama. Yang pertama yakni permasalahan pembangunan dengan potensi sumber daya. Berdasarkan tabel 4.1 di samping, menyatakan bahwa jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Serang baik di tingkat puskesmas atau rumah sakit umum daerah cukup tergolong tinggi, yang dimana setiap tahun mengalami fluktuatif jumlah tenaga kesehatan namun cenderung naik.
Tahun 2018 merupakan jumlah tenaga kesehatan tertinggi yang dimiliki oleh Kabupaten Serang. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Serang dalam pengelolaan strategis perencanaan pembangunan daerah pada bidang kesehatan untuk periode 2021 sampai 2026. Selanjutnya, poin pembahasan kedua yakni tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkan gambar 4.1 di atas, menyatakan bahwa apabila dianalisis berdasarkan cara persalinan, maka di Kabupaten Serang pada tahun 2019 terdapat 29.480 persalinan atau 99,4% dari total persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan. Di sisi lain, upaya yang dilakukan dengan memperbaiki pelayanan kesehatan dan akses kesehatannya berdampak baik dengan turunnya nilai AKI selama 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan dampak yang positif dari kebijakan yang diterapkan selama ini. Namun dengan tingginya AKI, maka pemerintah Kabupaten Serang tetap perlu berupaya lebih keras untuk menurunkan AKI dengan melakukan upaya-upaya preventif. Sasaran yang dituju dalam penanganan ini yaitu ibu hamil, sehingga upaya yang dilakukan tersebut dapat meminimalisir bahkan menurunkan kasus AKI di Kabupaten Serang. Selanjutnya, poin pembahasan ketiga yakni kebijakan dan cara untuk mencapai tujuan. Pada bidang kesehatan, pemerintah Kabupaten Serang memiliki beberapa sasaran utama yang harus dicapai pada tahun 2021 sampai 2026, diantaranya yakni menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menurunkan kasus demam berdarah, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan proporsi keluarga hidup bersih dan sehat, menurunkan prevalensi kurang gizi pada ibu dan balita, meningkatkan pelayanan kepesertaan JPKM miskin, dan sistem manajemen informasi serta kesehatan. Selanjutnya, poin pembahasan yang keempat yakni kegiatan atau program kerja yang dilaksanakan. Berdasarkan tabel 4.3 di samping, cakupan PHBS Kabupaten Serang selama periode 2016 sampai 2020 fluktuatif. Pada tahun 2016, cakupan PHBS sebesar 62,50%, kemudian meningkat di tahun 2017 menjadi 55,53%, dan menurun kembali di tahun 2018 menjadi 40,62%, sedangkan di tahun 2019 meningkat jauh menjadi 85,5% dan di tahun 2020 menurun jauh menjadi 49,35%. Penurunan tersebut menjadi fokus bagi pemerintah Kabupaten Serang. Penurunan yang signifikan tersebut berdampak fatal bagi masyarakat, di mana dapat menyebabkan masyarakat yang apatis terhadap kesehatan dirinya, keluarganya, hingga lingkungannya. Pembahasan terakhir yakni pada poin kelima mengenai jangka waktu pencapaian tujuan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Serang tahun 2021 sampai 2026, yang dimana jangka waktu tersebut digunakan oleh seluruh stakeholder di Kabupaten Serang yang dirancang oleh Hajat Ratu Tatu Hasanah dan Dr. Haji Panji Tirtayasa sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang. Sehingga jangka waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Serang adalah 5 tahun atau berdasarkan RPJMD. Berdasarkan pemaparan materi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang dengan keberagaman etnis, budaya, dan potensi sumber daya menghadapi tantangan besar dalam mencapai pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi wewenang untuk menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal berdasarkan prinsip desentralisasi. Dengan demikian, berdasarkan pembahasan dengan menggunakan teori perencanaan pembangunan yang dikemukakan oleh Djoko Roamijojo, pemerintah Kabupaten Serang dalam proses perencanaan pembangunan daerah sudah memenuhi kelima dimensi tersebut dengan cukup optimal. Namun, hanya perlu diperbaiki pada beberapa aspek saja untuk dapat mengoptimalkan pembangunan daerah Kabupaten Serang. Cukup sekian pemaparan dari kami dan terima kasih.